Sutra Teratai yang menakjubkan, Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Sinvasyang Sutra Teratai, episode 1692. Jasa Kebajikan dari Samadhi, tersimpan dalam sifat tata. Dalam alam dari tata gata garba, saling menembus tanpa rintangan. Semua saling menyatu di dunia, berkilau sempurna dan berdiam selalu. Jasa kebajikan dari Samadhi tersimpan dalam sifat tata. Memahami sepenuhnya akan segala konsentrasi pikiran. Harus lebih bersungguh hati. Dalam alam dari tata gata garba, saling menembus tanpa rintangan. Kita seharusnya memahami hal ini. Ketika melihatnya, biasanya kita terus membahas. Tata gata garba merupakan sifat tata yang terdapat pada setiap orang, tersimpan di dalam batin yang mendalam, yakni diselimuti oleh banyak kerisauan batin dan kebodohan batin. Akan tetapi, di dalam alam ketidaktahuan ini, tata masih terdapat di dalam kehidupan kita, saling menembus tanpa rintangan, meskipun pada hal duniawi dan lain sebagainya. Sifat tata kita masih berjalan, menetap dan tinggal bersama kita. Semua saling menyatu di dunia, berkilau sempurna dan berdiam selalu. Dunia merujuk kepada tempat yang memiliki kehidupan. Tidak lain merujuk kepada dunia. Manusia memiliki alam manusia. Dewa memiliki alam dewa. Segala hewan yang berjiwa memiliki alam tempat di mana ia berada. Sehingga semua saling menyatu di dunia. Terutama untuk kita manusia, terutama dunia tempat di mana manusia berada. Batin dan praktik tersebut terdapat orang yang hidupnya bagai di surga. Alam manusia adalah surga baginya. Ada yang batin mereka seperti di dalam neraka. Kehidupannya juga seperti di neraka. Singkatnya, beragam jenis manusia memiliki dunia yang beragam, baik dari niat dan praktik pada kehidupan mereka yang seperti apa. Semuanya berada di dunia ini. Baik bagaimanapun perawakannya juga sama, berada pada dunia para makhluk, segala sesuatu yang dilakukan. Juga kita, makhluk awam, adalah makhluk awam. Dunia kita hanya berada pada dunia kita. Kita tidak dapat memahami dunia yang berjiwa. Kita tidak dapat memahaminya. Perbedaan antara kita dengan orang lain. Sebelumnya disebutkan tentang 5 kekuatan gaib atau pancabhita. Terdapat kemampuan membaca pikiran, kemampuan mengetahui kehidupan lampau. Kita tidak memiliki kekuatan gaib apapun, karena kita hanya makhluk awam saja. Untuk memperoleh 5 kekuatan gaib atau pancabhita, kita harus membina diri. Jika kita membina diri, batin tenang dan jelas. Dengan sendirinya, pendapat kita, pandangan dan pemahaman kita, dan lain sebagainya terhadap hal dan materi akan lebih menyeluruh. Tetapi sebagian besar para makhluk tertutupi oleh noda batin. Oleh karena itu, dikatakan bahwa semua saling menyatu di dunia. Semua ini dapat berada di satu dunia dengan berbagai ekologi yang berbeda. Jika dibahas secara menyeluruh adalah berkilau sempurna dan berdiam selalu. Tidak peduli makhluk apapun, semua makhluk berjiwa memiliki sifat Buddha. Jika kita memiliki kebijaksanaan, pengetahuan adalah kebijaksanaan untuk membeda-bedakan atau kalpanajana. Kebijaksanaan adalah kebijaksanaan dengan pandangan penuh kesetaraan. Menggunakan kebijaksanaan untuk mengamati segala sesuatu. Meskipun kita dapat membedakannya dengan jelas, namun semua makhluk adalah setara. Oleh karena itu, berkilau sempurna
dan berdiam selalu. Jasa kebajikan dari Samadhi tersimpan dalam sifat tata. Jika kita setiap orang dapat menenangkan hati kita, Samadhi artinya adalah tenang atau perenungan. Jika kita dapat menenangkan hati kita, itu disebut sebagai perenungan dengan tenang. Perenungan dengan tenang, pemikiran dengan tenang, itu berarti hal yang kita pikirkan semuanya adalah jelas, terang, dan menyeluruh. Sangat halus, tidak ada hal apapun yang tidak jelas. Kita jelas memahami bahwa hal yang benar harus dilakukan, hal yang tidak benar tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, baru-baru ini kita mendiskusi tentang surga Brahma, makhluk surgawi, dan lain sebagainya. Masing-masing telah melakukan hal bajik. Masing-masing telah melakukan kebajikan paling tertinggi, ataupun kebajikan yang biasa saja, dan sebagainya. Ini semua diperoleh dari konsep, pikiran, dan tindakan kita. Semua ada samadhi. Jika kita berusaha keras dengan sendirinya, kondisi apapun yang kita hadapi, kita akan sangat jelas. Dengan ke dalam, membina diri dan keluar, mempraktikkan, batin kita akan sangat jelas. Semua tindakan kita tidak akan salah. Inilah jasa kebajikan dari samadhi, tersimpan dalam sifat tata. Ini karena sifat hakiki tata kita. Setiap orang memilikinya. Kita terkadang berkata, orang ini memang begitu, tabiatnya memang begitu. Betul, kecenderungan, kebiasaan berkembang di kemudian hari. Mereka bukan dari bawaan lahir kita, tetapi timbul dari kebiasaan buruk. Kodrat bawaan kita adalah alami. Jika kebiasaan adalah berkembang di kemudian hari, maka kita sering berkata, menghirup dharma. Menghirup dharma, jika kita selalu mendengarkan dharma. Setelah mendengarkan, meresap dharma ke dalam batin, dharma akan menjadi cara hidup kita sehari-hari. Dengan sendirinya, batin kita akan selaras dengan dharma. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Dalam menghadapi manusia dan menangani masalah, ini sangat penting. Jadi, kita harus terus menghirup dharma. Bukan ketidaktahuan manusia awam yang kita lakukan. Dalam 6 indera, mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh. Akar telinga, akar mata, akar hidung, akar lidah, dan sebagainya bersentuhan dengan lingkungan kita. Untuk membedakannya, lingkungan akan dengan mudah membingungkan kita. Dari waktu kita lahir, dalam lahir, hingga kita lahir, kita tidak terbebas dari kebingungan, dari ketidaktahuan sebagai kondisi penyebab. Maka munculnya bentuk-bentuk perbuatan. Dari bentuk-bentuk perbuatan sebagai kondisi penyebab, maka muncullah kesadaran. Demikian terus-menerus. Seharusnya kita sekarang pada saat ini juga, dharma harus kembali pada masa lampau, mendorong ke depan. Jika kita demikian, dari depan turun ke bawah kemudian berputar lagi, maka dinamakan sebagai perputaran roda. Bertumimba lahir dalam 6 alam kehidupan. Artinya, dalam kelahiran dan kematian, kematian dan kelahiran, setiap kelahiran dan kematian. Kelahiran dan kematian tidak selalu pada tubuh manusia. Kelahiran dan kematian pada segalanya. Kelahiran dan kematian pada segala kehidupan. Maka disebut sebagai tumimpar lahir. Walau bagaimanapun, gudang mestika tata gata tetap ada. Kita harus dengan sangat jelas, harus memahami sepenuhnya akan segala konsentrasi pikiran. Kodrat Buddha karena kerisauan yang berlapis-lapis menutupinya. Kita harus menghadapi
segala macam kondisi yang berbeda. Makhluk awam mudah terpengaruh oleh kondisi yang berbeda-beda. Para praktisi sangat jelas terhadapnya. Jasa kebajikan dari samadhi tersimpan dalam sifat tata. Sekiranya kita tidak memahami bahwa itu adalah kesadaran tata gata garba terlibat dalam dunia manusia ini. Walaupun bagaimana dia berada, namun kebodohan batin akan tanpa henti menutupinya. Harus mendengarkan dharma, harus meresap dharma ke dalam batin, baru bisa. Jasa kebajikan dari samadhi tersimpan dalam sifat tata. Kita baru bisa memahaminya dengan jelas. Samadhi adalah jelas. Memahami jasa kebajikan yang kita akumulasikan dari praktik dalam tindakan nyata. Jasa kebajikan ini adalah tersimpan dalam sifat tata. Di setiap kehidupan kita terus-menerus menciptakannya. Dengan jelas tidak bingung sama sekali. Oleh karena itu, Buddha di setiap kehidupannya tidak lain adalah jasa kebajikan dari samadhi tersimpan dalam sifat tata. Di setiap kehidupan tanpa henti memupuknya. Sampai pada suatu waktu beliau mencapai pencerahan dan menjadi Buddha. Selalu demikian, jasa kebajikan dari samadhi tersimpan dalam sifat tata. Namun, ini merupakan sifat tata. Ini merupakan proses alami dari pelatihan diri. Memahami sepenuhnya akan segala konsentrasi pikiran. Kita akhir-akhir ini terus-menerus mengingatkan, selalu membahasnya, selalu membicarakannya, mencium segala sesuatu melalui hidung dan mengetahui segalanya. Kurang lebih berada di tempat ini. Namun, agar kita selalu mengetahuinya, mengetahui tentang jasa kebajikan dari samadhi. Dalam proses melatih, tersimpan dalam sifat tata. Sangatlah jelas. Maka kita dapat mengetahui, memahami sepenuhnya akan segala konsentrasi pikiran. Kita semua perlu mengingat, ini semua sudah dalam proses pelatihan diri. Di awal, kita semua pada dasarnya memiliki sifat tata. Sifat tata ini juga berada di dalam kehidupan manusia. Namun, tidak hilang, selamanya berada di sana. Maka, semua saling menyatu di dunia. Semua orang merasa cukup, berkilau sempurna, dan berdiam selalu. Sifat tata selamanya seperti ini. Selalu ada secara sempurna, namun hanya tertimbun atau tertutup oleh noda batin. Ingat, sebelumnya kita membicarakan tentang bumi adalah harta tersembunyi. Di bawah dasar pikiran kita, ada banyak sekali harta berharga tersimpan di dalamnya. Harta yang sangat berharga itu terkubur di dalamnya, yaitu di bawah dasar pikiran kita. Dari kalimat sederhana ini, kita harus memahami bahwa tata gata garba adalah sifat hakiki kita semua. Jadi, berkilau sempurna dan berdiam selalu. Kita harus bekerja keras untuk mengembangkan samadhi, dan kita harus sangat tenang dan jelas. Dengan samadhi ini, jika pikiran kita cukup tenang, mereka akan menjadi jelas dengan sendirinya. Saya harap semua orang bisa sangat jelas memahami hal ini. Itu juga mengapa saya bertanya kepada semua orang setiap hari. Di mana sifat hakiki kita tersimpan? Bagaimana kita bisa memahami, mendengar ini? Agar kita bisa memahami dengan jelas semuanya, kita harus menggunakan kebijaksanaan ini untuk mengobservasi segala hal yang ada di dunia ini. Ini adalah pandangan dan perspektif kita. Kita bisa memahami melalui mendengar dan mencium. Dari mendengar dan mencium, kita jadi bisa memahami segalanya.
Jadi, kita harus sangat bersungguh hati. Kita harus mengambil setiap langkah dengan tegas dan memahami sesuatu dengan jelas. Kalimat sutra sebelumnya mengatakan, barang berharga yang terkubur dalam bumi berupa emas, perak, dan berbagai hal barang berharga lainnya yang memenuhi bejana tembaga dengan mencium aroma dapat mengetahui semuanya. Dalam Sutra Teratai bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Ketika membaca bagian ini, dengan yang saya bahas sebelumnya, kita dapat menghubungkan satu sama lainnya. Beraneka ragam untaian kalung dengan nilai tidak terkira, dengan mencium aroma dapat mengetahui apakah bernilai tinggi atau bernilai rendah, dari mana berasal dan di mana sekarang berada. Sutra Teratai bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Beraneka ragam untaian kalung dengan nilai tidak terkira. Kita saat ini tidak mampu untuk memahami sebenarnya nilainya itu berapa harganya. Namun, kalau pelatihan diri hati sangatlah damai. Kondisi batin yang tenang dan jernih. Secara natural, dia akan mencium. Maka, dia akan mengetahui harga dari wewangian ini. Ini sangatlah berharga. Ini sangatlah biasa. Makanya, dengan mencium aroma dapat mengetahui apakah bernilai tinggi atau bernilai rendah. Barang ini, kamu mengambil barang tersebut dan meletakkan di depannya. Dia langsung mampu membedakan. Ini adalah barang yang sangat berharga. Dia seharusnya berada di sebuah lokasi. Barulah mampu untuk memunculkan barang tersebut. Ini sangatlah biasa. Dari manakah barang ini berasal? Kira-kira berada pada lokasi mana? Ini hanya dengan menggunakan hidung sudah mampu untuk membedakannya. Makanya ini adalah pengetahuan dan juga adalah wawasan. Makanya di antara hidung, mata, dan telinga saling berhubungan. Di bawah ini adalah penggalan naskah sutra. Segala bunga di surga, Mandarava, Majusaka, pohon parijata dengan mencium aroma dapat mengetahui semuanya. Segala istana di surga, baik tinggi, sedang atau rendah, dihiasi dengan berbagai bunga mustika. Dengan mencium aroma dapat mengetahui semuanya. Dalam Sutra Teratai bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Penggalan kalimat naskah sutra ini kurang lebih dapat menjelaskan pemandangan di alam surga. Sebelumnya juga kita telah sangat banyak membahasnya. Aula Dharma yang menakjubkan pada alam surga, tempat di mana Dharma dibabarkan, dan juga kehidupan dari makhluk surgawi dan lain sebagainya. Dunia tersebut baik merupakan bunga, buah, pohon yang anggun, dan sebagainya. Dunianya yakni aroma dari makhluk tak berjiwa. Artinya adalah ruang dan pelengkapannya. Kehidupan dalam ruang tersebut terdapat banyak pemandangan yang sangat indah, sangat menakjubkan. Tak peduli pemandangan yang begitu mewah memesona. Hal ini diumpamakan dengan yang tak berjiwa, yakni adalah dunianya. Secara alami, dunianya akan seperti ini, sehingga disebut dengan yang tak berjiwa. Sama seperti yang dijelaskan sebelumnya, dengan mencium aroma dapat mengetahui semuanya. Segala bunga di surga, Mandarava, Manjusaka, pohon parijata, dengan mencium aroma dapat mengetahui semuanya. Pemandangan di surga, aroma dari makhluk tak berjiwa seperti dijelaskan sebelumnya. Dengan mencium aroma dapat mengetahui semuanya. Berikutnya dikatakan, segala istana di surga, baik tinggi, sedang atau rendah, dihiasi dengan berbagai bunga mustika. Dengan mencium aroma
dapat mengetahui semuanya, yakni apa yang dikatakan sebelumnya di atas bahwa segala istana di surga ataupun tingkat di atas, tengah maupun bawah, segala dunia yang anggun dengan mencium aroma ini, hanya seperti ini saja sudah dapat memahami. Begitu diucapkan, maka sudah dapat memahami. Segala istana di surga, baik tinggi, sedang atau rendah, dihiasi dengan berbagai bunga mustika. Dengan mencium aroma, dapat mengetahui semuanya. Para dewa memupuk benih yang tidak sama. Benihnya ada yang tinggi dan ada yang rendah, maka buahnya juga berbeda-beda. Bunga mustika merujuk pada raja bunga mustika yang paling menakjubkan, sebagai perumpamaan untuk kemurnian yang dilatih. Menggenggam benih dan menuai buah, makanya dinamakan dihiasi dengan berbagai bunga mustika. Raja dewa, menteri, dan warganya menegakkan kebajikan yang tinggi, sedang atau rendah. Dengan mencium aroma dapat mengetahui semuanya. Para dewa memupuk benih yang tidak sama. Memupuk benih, kita memupuk benih sangat banyak sekali. Dengan begini, benihnya ada yang tinggi dan ada yang rendah, tidak sama, yaitu tinggi dan rendah karena benihnya ada. Benih ini mempunyai banyak sekali hal. Dan bagaimana cara menikmatinya? Begitu banyak kondisi, ada kebajikan. Kebajikan merujuk pada dharma, baik atas, tengah atau bawah. Setiap tingkatannya berbeda-beda kondisi. Oleh karena itu, memupuk benih membuahkan hasil. Karena benih yang kita tanam berbeda-beda. Pohon besar memiliki benih pohon besar. Rumput kecil memiliki benih rumput kecil. Kebajikan besar mendapat berkah dari kebajikan besar. Kebajikan kecil mendapat balasan dari kebajikan kecil. Maka dari itu, karena benihnya ada yang tinggi dan ada yang rendah, maka buahnya juga berbeda-beda. Begitu juga dengan para dewa. Surga juga punya pemimpin, juga ada para dewa yang dipimpin. Prinsip yang sama. Setiap orang memiliki sebab dan kondisi yang berbeda, maka benihnya tidak sama dan akibat yang ditimbulkan juga berbeda. Maka dari itu, bunga mustika seperti yang dikatakan sebelumnya, raja bunga mustika yang paling menakjubkan. Bunganya berbeda dengan bunga yang kita lihat. Karena bunga tersebut, raja bunga mustika yang paling menakjubkan. Tetapi seberapa indah bunga mustika yang paling menakjubkan ini? Hanya alam para dewa yang dapat menikmati dan mengapresiasinya. Oleh karena itu, umpamanya, untuk kemurnian yang dilatih, maka menggenggam benih dan menuai buah. Karena saya sendiri melatih diri seperti ini. Apa yang saya praktikkan, apa yang saya peloreh, siapa yang melatih, siapa yang mempeloreh. Semakin kita melatih praktik murni, semakin murni juga pikiran yang kita dapatkan. Tanpa kemampuan untuk mencemari. Prinsip yang sama. Hal-hal ini, mengapa kamu bisa tahu? Saya juga berada di sini. Mengapa saya tidak bisa merasakannya? Dia bisa tahu. Dia bisa merasakannya. Adalah karena dia memiliki pandangan dan pemahaman. Pandangan dan pemahaman ini adalah dia sudah tidak memiliki kegelapan batin, yaitu kegelapan batin sudah berkurang. Cermin batin sudah lebih jernih. Kebijaksanaan agung, cermin sempurna. Muncul keluar, hati lebih jernih. Jadi, kondisi yang dipantulkan akan lebih berbeda. Ini disebut menggenggam benih dan menuai buah yang dilatih masing-masing orang. Kondisi setiap orang tidak sama. Buah yang dipeloreh hasilnya adalah seperti ini. Kamu melihat milikmu, saya melihat milik saya. Perasaanmu, perasaan saya, yang kamu nikmati, yang saya nikmati.
masing-masing tidak sama. Ini adalah pelatihan diri setiap orang, buah setiap orang, hukum sebab akibat. Jadi, makanya dinamakan dihiasi dengan berbagai bunga mustika. Bunga mustika para dewa, kita tidak mampu untuk memahaminya. Ini adalah seorang praktisi. Dia bisa menganalisa bentuk dari bunga mustika. Sedangkan kita masih belum sampai pada kondisi ini. Kita masih tidak mampu. Jadi, Raja Dewa, menteri, dan warganya menegakkan kebajikan yang tinggi, sedang atau rendah, yang mereka miliki, apakah itu Raja Dewa atau menteri dan warganya, adalah dewa biasa yang mereka semua tegakkan. Segala jenis benih kebajikan yang mereka bina dan tegakkan di masa lampau. Ada tinggi, sedang, dan rendah. Setiap orang tidak sama. Prinsip kebenarannya adalah seperti demikian. Jadi, dengan mencium aroma dapat mengetahui semuanya. Seorang praktisi bisa mengetahui. Dia mengatakan yang dia nikmati seperti ini adalah karena melatih kebajikan seperti ini. Ini adalah kita semua orang harus dengan sungguh hati untuk memahaminya. Kebahagiaan yang terus-menerus muncul dari lubuk hati. Kesukaan pada Dharma terus tumbuh berkembang sampai memenuhi seluruh tubuh. Dari kebahagiaan duniawi, inilah yang paling tinggi. Kebahagiaan alam dewa. Kebahagiaan alam dewa disebut kebahagiaan yang terus-menerus. Kebahagiaan tersebut tidak pernah terputus selama dia memiliki berkah surgawi. Berkahnya adalah kebahagiaan yang terus-menerus muncul dari lubuk hati. Kebahagiaan, kesukaan pada Dharma terus tumbuh berkembang. Mereka menikmati kenikmatan surgawi. Namun, mereka juga sangat mencintai Buddha Dharma. Setiap kali Buddha membabarkan Dharma, para dewa selalu datang untuk mendengarkan Dharma. Mendengarkan dengan penuh antusias. Karena mereka memiliki berkah surgawi. Mereka mendengarkan Dharma, sehingga mereka memperoleh kebahagiaan Dharma. Oleh karena itu, sampai memenuhi seluruh tubuh. Dari kebahagiaan duniawi, inilah yang paling tinggi. Di dunia mereka dapat menikmati kenikmatan surgawi, dan dapat mendengarkan Dharma. Inilah yang diperoleh oleh para dewa. Para praktisi pun dapat merasakan ini semua. Naskah sutra selanjutnya menjelaskan. Kebun di surga, istana nan unggul, pemandangan dan aula dari Dharma menakjubkan, serta mereka yang menghibur diri di dalamnya. Dengan mencium aroma dapat mengetahui semuanya. Apakah para dewa sedang mendengarkan Dharma atau sedang menikmati kesenangan dari 5 naksu indrawi, datang atau pergi, berjalan, duduk atau berbaring. Dengan mencium aroma dapat mengetahui semuanya. Dalam Sutra Teratai Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Kebun di surga, istana nan unggul, pemandangan dan aula dari Dharma menakjubkan, serta mereka yang menghibur diri di dalamnya. Dengan mencium aroma dapat mengetahui semuanya. Pada sekeliling kebun di surga dan istana nan unggul, berbagai aroma dari makhluk berjiwa yang sedang menghibur diri. Taman yang berada di alam dewa. Alam dewa dikelilingi oleh pemandangan yang indah, taman dan istana yang unggul, serta aula Dharma. Di sekitar aula Dharma yang menakjubkan, seluruh dewa disebut makhluk berjiwa. Pemandangan yang baru dibahas disebut makhluk tak berjiwa. Sekarang, di tengah-tengah makhluk tak berjiwa, masih ada makhluk berjiwa. Berbagai aroma dari makhluk berjiwa yang sedang menghibur diri, baik makhluk berjiwa maupun tak berjiwa, berada dalam keharuman ini. Para praktisi dapat merasakan kebajikan ini. Aroma dari hasil melati
dan mempraktikkan kebajikan. Tempat yang tenang dinamakan kebun. Tubuh adalah istana. Membabarkan dharma melalui mulut dinamakan aula dharma. Mereka bersandar di dalamnya dan menghibur diri. Orang ini dengan mencium aroma dapat mengetahui semuanya. Berikutnya, tempat yang tenang dinamakan kebun. Tubuh adalah istana. Hati batin kita dan semua tempat yang tenang diperumpamakan sebagai kebun mereka. Lahan dan pemandangannya sama. Bagaimana dengan tubuhnya? Diperumpamakan sebagai istana. Kita tinggal di mana? Apakah tinggal di sini? Sebenarnya, tubuh kita adalah dunia pribadi kita. Tadi telah disampaikan, tempat penyimpanan harta tata gata garba adalah tubuh kita sendiri. Prinsip yang sama, umpamakan tubuh kita diperumpamakan sebagai istana. Hati kita adalah tata gata. Di mana hartanya? Adalah di dalam hati batin kita. Di mana hati batin kita? Adalah di dalam kegiatan kita. Maka tubuh adalah istana, membabarkan dharma melalui mulut. Siapakah yang sedang membabarkan dharma? Membabarkan dharma melalui mulut, mau sampaikan kepada kalian bagaimana bentuk hati batin kita. Kalian tidak bisa lihat, mau sampaikan kepada kalian mengenai pemikiran saya di mana. Tidak ada orang yang bisa mengerti, hanya dapat melalui mulut untuk menyampaikannya. Sifat tata gata garba ada di dalam tubuh orang ini. Orang ini mengerti. Dia menggunakan mulut ini untuk berbicara dengan kita semua. Kita semua sama. Ada tubuh sebagai istana. Ada mulut yang dapat membabarkan dharma yang kita lakukan dan perbuatan kita, maka dinamakan aula dharma. Dalam segala hal yang kita lakukan, kita sedang mengajarkan dharma. Menggunakan penampilan kita, orang dapat melihat dan memahami segala tindakan kita. Tindakan kami memberi contoh, itu adalah penampilan kita. Makanya saya sering bilang, kita harus waspada dengan sikap kita dan sebagainya. Ini adalah pintu penampilan kita. Kita harus membiarkan orang lain melihatnya. Jadi dinamakan aula dharma. Dalam segala hal yang kami lakukan, inilah cara kami menjadi panutan. Inilah latihan spiritual, membimbing orang, memberi contoh melalui penampilan kita. Jadi, mereka bersandar di dalamnya. Kita berada di dalam tubuh ini, serta menghibur diri. Kita menerima dharma dan mendengarkannya. Kita akan merasa sukacita. Orang ini dengan mencium aroma dapat mengetahui semuanya. Ketika praktisi spiritual mengamati orang lain, mengamati tindakan mereka, mereka akan memahaminya. Mereka akan mengetahui semuanya setelah mencium aroma ini. Berarti dengan mencium aroma dapat mengetahui semuanya. Praktisi spiritual dapat mengetahui semuanya. Secara alami mengetahui apakah perilaku tersebut baik atau jahat. Apakah para dewa sedang mendengarkan dharma atau sedang menikmati kesenangan dari 5 nafsu indrawi, datang atau pergi, berjalan, duduk atau berbaring, dengan mencium aroma dapat mengetahui semuanya. Ketika orang-orang dari kendaraan dewa atau devayana dapat mendengarkan suara dharma ini dan sama-sama memahami ajarannya, maka dhamma baji tidak akan luntur dan akan giat dipraktikkan. Jika tergoda oleh kenikmatan 5 nafsu indrawi, maka saat berkah sudah habis akan terjatuh ke alam lebih rendah. Ini yang dimaksud sebagai datang. Di alam manusia ada memupuk kebajikan akan terlahir ke alam surga, disebut sebagai pergi. Dengan hati tenang berdiam dalam kebajikan tanpa pernah maju ataupun mundur, disebut sebagai duduk. Merasa lega dan meninggalkan kebajikan disebut sebagai berbaring. Apakah para dewa sedang mendengarkan dharma
atau sedang menikmati kesenangan dari 5 nafsu indrawi, datang atau pergi, berjalan, duduk atau berbaring, dengan mencium aroma dapat mengetahui semuanya. Kita harus sangat bersungguh hati mendengar ketika orang-orang dari kendaraan dewa atau dewa yana. Kendaraan dewa adalah orang yang melatih berkas surgawi. Jika dapat mendengarkan suara dharma ini, berarti kamu telah melatih dharma kebaikan. Juga bersedia datang mendengar dharma. Suara dharma atau dharma suara ini, para dewa melatih berkas surgawi. Setiap datang mendengar dharma dan sama-sama memahami ajarannya. Di tengah-tengah ini, semua berkas surgawi yang diterimanya. Juga datang mendengar, memahami semua dharma yang dibabarkan Buddha Dharma ini sudah jelas. Dengan demikian, maka dharma bajik tidak akan luntur. Sering dikatakan, sulit bagi orang kaya untuk menekuni jalan kebenaran. Orang yang tinggal di alam sudewa surgawi, boleh dikatakan, kehidupannya sangat gampang dilewati, bersedia mempraktikkan kebaikan dan menciptakan berkah di dunia, juga bersedia mendengar dharma. Maka orang seperti ini, dharma bajik tidak akan luntur. Dharma bajik akan terus tumbuh. Dapat terlahir di surga adalah membina diri di alam manusia. Di alam manusia, jika ada orang kaya seperti ini, bersedia masuk, bersedia terus-menerus melatih diri. Jika seperti ini diakumulasikan, maka ini adalah berkah surgawi. Dengan demikian, giat dipraktikkan. Orang yang melatih berkah surgawi adalah orang yang giat melakukan kebaikan, disebut melatih berkah. Terus-menerus berupaya semangat menuju ke depan. Bagaimana mendengar dharma? Di tengah berkah melatih kebijaksanaan. Oleh karena itu, para dewa sekarang tidak hanya menikmati berkah surgawi, dia juga datang melatih kebijaksanaan. Oleh karena itu, harus mendengar dharma. Jika tergoda oleh kenikmatan 5 nafsu indrawi, maka saat berkah sudah habis akan terjatuh ke alam lebih rendah. Inilah yang dimaksud sebagai datang. Kebahagiaan yang diterimanya di alam manusia, akan tetapi dia masih datang, pergi, berjalan, duduk atau berbaring. Datang, pergi, datang lagi ke alam manusia, karena berkah surga telah habis dinikmati. Ia bisa kembali ke alam manusia. Di alam manusia masih bisa berlatih. Ada orang yang setelah menikmati berkah surganya, jika ia memiliki perbuatan jahat, maka saat lahir kembali ke alam manusia, ia akan mengalami penderitaan yang sama. Jika perbuatannya lebih jahat lagi, ia akan jatuh ke alam neraka. Karena itulah dikatakan para praktisi spiritual tidak bertujuan untuk memperbaiki berkah surgawi. Tujuan kita adalah melampaui surga. Kita tidak memiliki keinginan untuk lahir di surga. Bahkan tidak ingin menikmati keinginan di dunia, menikmati keinginan duniawi di surga. Kita ingin melampauinya. Oleh karena itu, seorang praktisi spiritual harus tetap tenang dan terkendali. Dengan mencium aroma, dapat mengetahui semuanya. Menggunakan kebijaksanaan, membedakan hal-hal dengan jelas. Oleh karena demikian, jika tergoda oleh kenikmatan 5 nafsu indrawi, maka saat berkah sudah habis akan terjatuh ke alam lebih rendah. 5 nafsu indrawi, jika ingin menerima 5 nafsu indrawi ini ada di dalam berkah surga. Alam manusia juga penuh nafsu. Nafsu indrawi ini jika dinikmati, saat berkah habis tetap akan membawa pada kejatuhan. Inilah yang dimaksud sebagai datang, pergi, berjalan, duduk atau berbaring. Dalam naskah sutra ada kalimat seperti ini, maka disebut sebagai datang. Datang lagi ke alam manusia, datang ke dunia jika masih memiliki berkah, tidak melakukan kejahatan besar. Dia masih
tetap saja harus mulai lagi melatih sebagai manusia. Maka di alam manusia ada memupuk kebajikan akan terlahir di alam surga. Kembali lagi ke alam surga disebut sebagai pergi. Datang dari surga, datang ke alam manusia. Pergi ke alam surga dari alam manusia, maka disebut pergi. Dengan hati tenang, berdiam dalam kebajikan, tanpa pernah maju ataupun mundur. Maksudnya adalah antara alam surga dan alam manusia. Datang dan pergi sedemikian rupa. Ini adalah orang yang ada memupuk kebaikan. Datang dan pergi antara alam surga dan alam manusia tanpa pernah maju ataupun mundur disebut sebagai duduk. Hanya duduk saja di sana, yaitu selalu berada di alam surga atau di alam manusia. Maka merasa lega, batinnya dibuat lega. Merasa lega dan meninggalkan kebajikan disebut sebagai berbaring. Batin sudah sangat tenang, merasa sudah sepenuhnya berada kondisi lingkungan yang bajik. Datang dan pergi dalam alam yang penuh nikmat. Saya sudah lega. Apakah benar demikian? Demikianlah manusia. Setelah mendapat kenikmatan suatu masa, sudah mengira telah berbuat banyak, sudah memiliki berkah yang demikian, sudah berpikir untuk selamanya. Kadangkala hal ini akan membuat kita lalai. Oleh karena itu, para praktisi harus tekun bersemangat. Jangan hanya berpikir untuk menikmati 5 nafsu keinginan. Tetapi terhadap dharma dan prinsip kebenaran, kita harus maju terus. Karena tata gata garba tersimpan dalam ladang batin kita. Kita harus terus tekun bersemangat agar berkilau sempurna dan mencapai samadhi. Dalam proses ini kita tetap tak tergoyahkan. Ini barulah praktik kemurnian, bukan merasa lega setelah mencapai alam surga. Jika merasa lega akan menjadi lalai. Kita jangan mencari kesenangan. Kita harus mencari batin dan jasmani yang leluasa. Maka dikatakan aroma buah, aroma bunga, dan pakaian merujuk pada kebajikan penuh kebocoran. Menikmati balasan disebut sebagai bermain-main. Berkah yang dinikmati para dewa langit membuat mereka tinggal lebih baik, berpakaian lebih baik, baik memperagung tubuh mereka ataupun kondisi kenikmatan hidup mereka. Tidak peduli ada berapa besar makmurnya, ini semua ada kebocoran kebajikan. Kebocoran kebajikan adalah ada membawa serta kerisauan batin kebajikan. Karena mereka masih tidak berhentinya mengejar kebahagiaan ini, nafsu kebahagiaan ini. Oleh karena itu, menikmati balasan baik disebut sebagai bermain-main. Demikian, terus memohon nafsu keinginan, menciptakan karma baik adalah memohon nafsu keinginan adalah di kondisi begini, datang dan pergi. Oleh karena itu, berharap semuanya bersungguh hati memahaminya. Paling penting adalah alam tata gata garba. Kita sudah melangkah masuk di dunia alam manusia ini. Alam orang suci tata gata garba adalah murni. Mereka berada di alam manusia makhluk awam. Buddha demi membimbing para makhluk terjun ke kerumunan orang banyak. Oleh karena itu, sangat banyak praktisi di dunia menerima ajaran Buddha, memahami Dharma Buddha yang sangat dalam. Oleh karena itu, melatih diri sama halnya di dunia ini, baru mampu melatih diri. Di lingkungan makhluk awam tahu delusi. Ini disebut delusi. Ini disebut penderitaan. Ini adalah kondisi yang melampaui. Tenang dan damai leluasa. Kita menuju kondisi tenang dan damai leluasa. Berkilau sempurna dan berdiam selalu. Kita telah memahami sifat tata. Kita memiliki sifat tata berdasarkan jodoh masa lampau, sekarang dan masa mendatang. Kita harus menunjukkan tata kita. Cermin batin ini kita harus rajin membersihkan. Segera membersihkannya, kita baru bisa melihat kondisi luar dengan jelas.
Ini merupakan praktisi begitu halus pahala kebajikan dari Samadhi. Kita harus bersungguh hati memahami tersimpan dalam sifat tata. Ini kita harus jelas sehingga naskah sutra sebelumnya kita harus bersungguh hati. Walaupun sangat dalam, kembali pada naskah sutra, hamanya melihat masih dangkal, tetapi di dalamnya terkandung makna. Jika kita tidak memahami, hanya melihat istananya, kebahagiaannya, dan lain sebagainya, kita akan mudah terlupakan, sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.